Pemirsa, kita tinggalkan informasi Copa America. Kita bergeser ke informasi lain. Ini sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy Setiawan yang sejatinya digelar Senin kemarin. Ini ditunda menjadi pekan depan tanggal 1 Juli 2024. Hakim Eman Sulaiman memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Humas PN Bandung, ketidakhadiran termohon Polda Jawa Barat yang diterima pihak pengadilan tidak ada penjelasan. Namun jika pada sidang lanjutan, pihak termohon tidak juga hadir, hakim akan tetap melanjutkan sidang tersebut. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan. Mereka pun menilai pihak termohon, yakni penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat, sengaja tidak hadir dalam persidangan. Ya, sementara itu keluarga dari Peggy Setiawan menyatakan kecewa dengan adanya penundaan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ibunda Peggy juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Joko Widodo. Nah, kekecewaan ini disampaikan oleh Ibunda Peggy Setiawan, yaitu Kartini, saat ditemui di rumahnya di Desa Kepongpongan di Kecamatan Talun di Cirebon. Ibunda Peggy merasa kecewa sidang yang sedangnya digelar Senin kemarin ternyata ditunda hingga pada tanggal 1 Juli mendatang. Pihak keluarga yakin Peggy Setiawan tidak bersalah dan berharap segera dibebaskan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Saya hanya minta tolong kepada Pak Jokowi dan Pak Presiden yang baru untuk membebaskan anak saya. Kita akan langsung saja masuk ke dialog terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang kemarin ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Kita sudah hadirkan dua narasumber, yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, dan juga Kadif Binkum Polri tahun 2007. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Baik, selain itu juga sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Arianto dulu izin. Pak Arianto, kalau melihat kemarin kan dalam sidang peradilan pihak Polda Jawa Barat ini tidak hadir. Belum ada juga keterangan kenapa tidak hadir kemarin. Kalau dari sisi Pak Arianto melihatnya apa sih yang mungkin terjadi sehingga Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir ini? Saya juga surprise juga ya, kemarin nggak hadir itu ya. Harapan saya kan pasti akan hadir karena sudah dibilang tadinya udah siap ya. Humas mengatakan siap, Pak Kapolri juga menyatakan harus cepat-cepat ditangani. Nah, kemarin kok nggak jadi. Saya tanyakan kepada Kabid Humas Polda juga belum tahu, belum ada jawabannya juga. Jadi kejutan juga buat Pak Arianto nih? Ya saya juga kaget juga kok nggak hadir itu. Karena estimate saya pasti akan hadir. Tapi enggak. Kemudian tapi dengan tidak ada data itu maka saya hanya bisa memperkirakan ya, kalau tadi tanya kenapa kok begitu ya, karena dulu saya juga mantan sering menghadapi pra-peradilan kayak gitu. Itu biasanya kenapa faktornya Pak? Ini kemungkinan ya, estimate saya ini, karena tim daripada yang akan menghadapi pra-peradilan, yaitu dari tim dari Binkum, mungkin kemudian ada tim yang lain itu, dia mempertimbangkan bahwa jawaban-jawaban yang tadinya dipersiapkan sudah cukup itu untuk. Tapi dengan adanya timbul banyak sekali itu kan yang bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat itu kan banyak itu ya, sehingga dia mungkin wah ini kurang dalam anunya istilahnya mungkin kurang pede lah tuh, kurang lengkap. Sehingga perlu dilengkapi lagi, sehingga dia butuh waktu untuk melengkapi. Dan ini menunjukkan suatu kehati-hatian daripada Polda Metro, dia tidak mau lagi gegabah ya dengan hanya berbuat Polda Jawa Barat, ya. Polda Jabar itu dia tidak mau lagi karena ini mempertaruhkan mempertaruhkan institusi kan gitu. Itu satu bentuk daripada kehati-hatian sehingga untuk melengkapi itu gitu. Tapi ini pasti menjadi kekecewaan masyarakat kan ya. Apalagi ada tuduhan bahwa ini pasti akan mengundurkan pra-peradilan supaya nanti pra-peradilan gugur apabila itu cepat P21. Ya, karena itu dugaan yang muncul Pak. Ya, ini gitu. strategi dari polisi agar kemudian bisa P21 sehingga gugur pra-peradilannya. Nah, terhadap tuduhan kayak gitu tuh ya taktik strategi kayak gini di masa lalu banyak dilakukan oleh penyidik. Tapi sah Pak kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Memang hukumnya kayak gitu kan. Hukumnya kan cuma mengatakan bahwa pra-peradilan itu gugur apabila sidangnya sudah dimulai sekarang ya. Kalau dulu kan sudah
berkasnya dilempahkan ke pengadilan. Tapi sekarang kalau sudah mulai berarti pra peradilan itu gugur, bunyinya kayak gitu. Nah, celah kayak gini lah yang dipakai oleh penyidik biasanya untuk menghindari supaya dia nggak repot-repot menghindari pra peradilan gitu. Tapi kalau ini yang ditempuh oleh penyidik, kalau menurut hemat saya akan kayaknya susah ya, karena apa? Jaksa kan sekarang udah lebih alert kan, lebih hati-hati, dia nggak akan mungkin akan menerima berkas itu P21 kalau masih kurang. Karena kalau beliau menerima itu berarti nanti tanggung jawab kekurangan itu oleh jaksa kan. Jaksa jadi. Nah, saya kira jaksa nggak mau 2 kali ini ketatalan lah dalam istilah saya. Dulu 2016 kan dia sudah menerima tuntutan itu, tapi kemudian ternyata dianggap itu kan nggak benar itu kerja polisi itu kan. Nah, kira-kira kalau penyidik mengharapkan itu sama menggagalkan pra peradilan dengan mengharapkan cepat P21 itu kayaknya agak kurang pas gitu ya. Jadi tuduhan masyarakat itu bisa saja, tetapi penyidik pasti akan berpikir 2 kali juga untuk kalau dia menghindari supaya ini saya dimundur-mundurkan. Jadi gitu. ini dalam arti penyidik saat ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi begitu ya? Untuk menambah, Untuk karena menambahkan, melihat ya? besarnya serangan itu gitu. Padahal menurut hemat saya tidak sangat penting banget, karena kalau pra peradilan itu kan cuma melihat apakah ini sesuai prosedur apa tidak kan gitu, apa bukti awal itu oleh hakim dinilai cukup apa enggak kan, selama ini kan bukti awal ini cukup menurut kacamata penyidik kan gitu. Belum oleh hakim. Tapi biasanya kalau yang dihadirkan oleh penyidik sendiri di sidang pra peradilan seperti apa sih Pak Arianto? Kan kalau kemarin Peggy Setiawan sudah ada 10 orang saksi yang akan meringankan begitu yang dihadirkan, belum lagi berkas-berkas dan dokumen-dokumen. Ya pasti yang diajukan oleh penyidik itu adalah menjawab pertanyaan itu, pasti yang jelas dokumen untuk menjawab pertanyaan itu, dan kemudian kalau memang mau diajukan saksi ya itu untuk memperkuat bahwa apa yang disanggahkan ini memang betul-betul faktanya kayak gitu Itu cuma gitu aja. Mas Heri, kalau kita lihat ada penundaan, lalu kemudian ini Pak Arianto bilang ini sebenarnya bisa saja untuk menguatkan lagi kesiapan kepolisian. Tapi kalau Anda lihat apa yang jadi catatan Anda dalam kasus ini? Ada penundaan sehingga ada dugaan juga muncul ini strategi dari polisi untuk memundur-mundurkan, untuk menggugurkan pra peradilan? Yang pasti satu kata dulu ya, anti klimaks ya. Anti klimaks dalam artian bahwa apa yang disampaikan di awal bahwa akan siap menghadapi itu akhirnya berbeda dengan Senin kemarin. Itu catatan pertama ya. Tapi kan sah tadi dibilang. Iya, nanti kita akan bahas masalah sah tadi ya. Memang itu sah karena nanti kita akan bahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/13 Romawi tahun 2015. Itu memang perdebatannya adalah ketika nanti perkara itu telah diperiksa, pokoknya telah diperiksa, itu akan gugur. Dalam konteks ini adalah sidang pertama. Sehingga tadi kalaupun ada penundaan, KUHP 203 ayat 3 itu mengatakan selama itu demi kepentingan pembelaan, maka sah-sah saja dilakukan penundaan selama waktu 7 hari. Tapi atas kesepakatan tadi ya, tim kuasa hukum maupun dari jaksa penuntut umum kalau ini sudah sidang pertama misalnya. Tapi dalam konteks ini bisa dipakai di pra peradilan juga. Tapi yang mau saya katakan begini, jangan sampai ada dualisme dalam hal menggunakan misalnya satu kepastian hukum, satunya kehati-hatian atau kecepatan dalam hal ini atau kehati-hatian. Karena begini, dalam konteks menunda ini kan berarti ada proses yang kehati-hatian yang digunakan. Tadi disampaikan demikian ya, tapi satu sisi demi orang yang berhadapan dengan hukum adalah dia inginnya demi kepastian hukum cepat proses ini agar statusnya jelas seperti apa. Nah jangan sampai penggunaan ini dibolak-balik ini kan. Dalam pra peradilan yang sekarang digunakan kehati-hatian, tapi ketika anggapan kuasa hukum ketika menangkap si Peggy Setiawan itu kok menggunakan kecepatan tadi kan, kira-kira demikian. Jadi ini yang harus nanti bisa dijelaskan oleh pihak kenapa nggak saat penangkapan kehati-hatian, justru nanti di kira-kira demikian. Lebih cepat gitu ya. Kira-kira demikian. Saya menggunakan kata itu harus hati-hati agar kita bisa melihatnya dari perspektif yang simpel saja. Ini narasi yang sering dipakai ini nanti. Kalau satu akan digunakan kehati-hatian, satunya kecepatan. Tapi ini kan perspektif yang akan bertabrakan dengan perspektif pendapat yang lain. Ketika orang bilang kehati-hatian, satunya kecepatan. Sebaliknya pasti akan demikian. Jadi menurut saya adalah sah-sah saja, sekali lagi dari penjelasan tadi, kalau ini ditunda dalam waktu 1 minggu. Tapi pertanyaan besarnya, apakah urgensi penundaan itu atau mengapa kemudian kemarin tidak hadir? Itu menurut saya perlu untuk disampaikan. Karena biasanya mungkin ada agenda yang dianggap penting dan kemudian misalnya para
mereka yang akan bersidang tadi itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada Ini kan, halangan ya, berhalangan begitu. ya ini sesuatu yang menurut saya juga harus diinformasikan, bentuk kehormatan kita, penghormatan kita terhadap institusi negara juga ya, terhadap pengadilan. Itu berhak disampaikan. Tapi sampai sekarang juga Polda Jawa Barat kan juga belum memberikan statement kenapa kemarin tidak hadir begitu. Akhirnya spekulasi liar lah yang muncul di permukaan begitu kan Mas Heri? Iya, betul Mbak. Ini sampai tadi poinnya adalah apakah ini sengaja untuk menunda agar nanti perkara pokoknya masuk duluan kan, sehingga gugurlah pra peradilan. Ini kan menurut saya jadi hal yang negatif bagi Polda Jabar, padahal belum tentu itu yang mereka lakukan begitu. Oke, jika kemudian perkara pokoknya sudah masuk duluan, apakah kemudian perkara di pra peradilan ini bisa dibahaslah sedikit setidaknya di peradilan nanti menjadi bahan pertimbangan? Nanti dijawab saja. Kita jeda dulu. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.